Nyalain mas. Hah? Udah nyalain. Oke, baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali bersama kami di channel kesayangan kalian, channel Running Misteri. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya masih bisa menghibur teman-teman semuanya, walaupun kita cuma berdua ya. Betul. Ya karena dikarenakan Mas Taufik sedang sakit teman-teman. Terus juga teman-teman, saya sedikit mengulas cerita kemarin. Mungkin saya nggak ikut, teman-teman bertanya-tanya, kamu sudah menjelaskan belum ya? Kenapa? Kamu sudah menjelaskan belum kemarin saya kenapa nggak ikut? Sudah sedikit, tapi ya dijelaskan lagi nggak apa-apa lah. Jadi teman-teman, setelah kita mendapatkan permata dari Dewi Pramesti, kemudian rambut Anoman ya. Iya. Setelah rambut Anoman, Mas Arya dan Mas Taufik juga mendapatkan pusaka dari Prabu Jayapurusa. Ya, alhamdulillah kita mendapatkan petunjuk untuk menemui Dewi Sarah ya. Ya kan? Iya. Dewi Sarah adalah istri dari Prabu Jayapurusa, teman-teman. Betul. Jadi malam hari ini kita mau mencari beliau. Mudah-mudahan kita tidak menemui halangan apapun, ya. Dan kita diperlancar. Tapi sebelum itu teman-teman, seperti biasa, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita hajati dan teman-teman hajati juga dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin. Berdoa dimulai. Amin. Ya benar ya. Jadi kemarin itu gimana ya percakapan dari Prabu Jayapurusa ya? Kalau mengenai percakapan sih, beliau cuma menyampaikan kisahnya. Ya. Lebih tepatnya kisahnya lah mas. Terus ya itu yang paling penting ya harus ketemu sama Dewi Sarahnya itu. Untuk Mungkin teman-teman masih bertanya-tanya, Mas Rowo misinya ini belum jelas atau gimana? Kita ini sebenarnya sedang mau menutup gerbang pintu Salahuma. Nah, pintu Salahuma ini memang mungkin nggak terasa bagi teman-teman ya, namun terasa sekali bagi teman-teman yang merasakan hawanya sekarang panasnya luar biasa. Nah itu Iya nggak ya? Betul. Hawanya panasnya luar biasa, tanahnya itu kering walaupun hujan, tapi ini ya Betul. gersang rasanya teman. Terus juga di daerah saya ini Gunung Slamet lagi aktif. Mungkin saya juga ada kaitannya dengan ini ya. Iya. Mudah-mudahan dengan nanti tertutupnya gerbang Salahuma ini, alam kembali seperti biasa lagi. Ini teman-teman seperti itu. Jadi teman-teman, saya minta satu kali lagi teman-teman ya. Tolong teman-teman komen sebanyak-banyaknya ya. Betul. Komen sebanyak-banyaknya untuk menaikkan retensi video kami. Karena apa? Karena di siar malam juga rekomendasi kami sedang down, ambruk. Saya berharap di channel Running Misteri ya, rekomendasinya naik berkat dukungan teman-teman. Teman-teman mau masih saya berkarya di YouTube atau teman-teman kepingin kita itu berhenti ya? Ya. Kalau teman-teman mau masih saya berkarya di YouTube, saya mau masih mengemban amanah, tolong teman-teman bantu kami ya. Betul. Di share, like-nya jangan lupa dikasih hype seperti itu. Udah ya, nanti kita sambung lagi ya. Oke. Gimana nyalakannya? Udah. Jauh ini udah lama ini. Hah? Yang namanya kita mencari ya. Pasti ya jauh dekat harus kita nikmatin ya. Betul sih. Ya enggak? Betul. Musuh kita juga nggak kaleng-kaleng ya, karena memegang gada Brahma ya. Betul. Ini naik ke atas ya. Hah? Kita bisa naik ke atas nggak? Ini jalan mana ini? Ini bisa naik apa enggak? Mau ke sana, ke sana. Sana coba. Hah? Sana. Ya. Lur, ini kita udah berjalan jauh sebenarnya Lur, tapi belum menemukan sedikit titik petunjuk apapun ini.
Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum, wahai Dewi. Duduklah, Dewi. Salam, terima kasih. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil azim. Sebelumnya mohon maaf atas perjalanan kami. Apakah Dewi yang bernama Dewi Sarah? Benar, La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. wahai anak-anak perjalanan, wahai jiwa-jiwa yang telah melangkah sejauh ini, engkau telah membawa 3 serpihan takdir. Tetapi ketahuilah, pusaka bukanlah benda, ia adalah makna, dan makna tidak akan pernah bersatu jika hati yang membawanya masih terpecah. Allahu Akbar. Mohon maaf wahai Dewi yang dimuliakan. Jika memang benar engkau adalah Dewi Sarah, hadir melalui perantara ini, maka bimbinglah kami, karena kami tidak ingin tersesat oleh apa yang kami bawa sendiri. Lagi pula ketika saya membawa 3 pusaka ini, saya hanya meminjam saja Dewi, karena saya ingin menutup gerbang Salahuma. Insya Allah akan saya kembalikan. Engkau tidak akan tersesat oleh pusaka. Engkau akan tersesat oleh dirimu sendiri. Jika engkau masih menganggap bahwa engkau adalah pemilik dari apa yang kau genggam, lepaskan itu. Lepaskan rasa memiliki. Karena yang kau bawa bukan milikmu. Ia hanyalah titipan yang suatu saat akan kembali. La haula wala quwata illa billah. Insya Allah Dewi, kami sangat memahami akan hal itu. Jujur saja, karena ini suatu amanah dan kami hanya menjawab saja. Kami datang menemui Dewi, ingin menanyakan sesuatu. Bagaimana kami menyatukan ketika pusaka itu, Dewi? Dengarkan baik-baik. Bukan tanganmu yang akan menyatukan, bukan pula ajianmu, tetapi kesadaranmu. Letakkan mustika pramesti di dalam hatimu. Allahu Akbar. Bukan di tanganmu. La haula wala quwata illa billah. Letakkan rambut Anoman di pikiranmu, bukan di genggamanmu. Dan letakkan air mata Purusa di jiwamu, bukan di wadahmu. Jika ketiganya telah kau pahami, maka mereka akan saling mengenali dan yang terpisah akan kembali. La haula wala quwata illa billah. Baiklah Dewi, izinkan saya untuk memikirkan itu Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah petunjuk bagi hamba untuk memahami hal ini ya Allah. Untuk menutup gerbang Salahuma yang memang dampaknya terasa bagi umat manusia serta bagi alam-alam jin dan teman-teman kami. Ya Allah,
La haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wala quwata illa billah. Dewi, apakah yang kau sebut adalah kesedihan, kesetiaan, dan penyesalan? Itu adalah bentuk masing-masing dari gambaran dari pusaka yang kami pinjam. Bukan. Lebih dalam dari itu. Kesedihan yang tidak menjadi dendam. Allah Akbar. Kesetiaan yang tidak menjadi kesombongan. Dan penyesalan yang tidak menjadi keputusasaan. Itulah 3 pintu yang harus kau buka dalam dirimu. Sebelum kau mencoba membuka gerbang dunia lain. La haula wala quwata illa billah. Baiklah Dewi, namun izinkan saya bertanya. Jika kami gagal, apakah ada resikonya Dewi? Maka pusaka itu akan tetap menjadi benda yang mati. Dan engkau akan berjalan membawa sesuatu yang tidak pernah hidup. Oh, haula wala quwata illa billah. Tetapi jika engkau berhasil, maka yang akan lahir bukan sekedar senjata, tetapi penyeimbang. Bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mengingatkan. Baiklah Dewi, izinkan saya mencobanya Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Muncullah engkau, wahai pusaka Kafa ya Ain Sud. La haula wala quwata illa billah. Ini Dewi, ini yang kami dapatkan. Namun Dewi, saya tidak memiliki kekuatan, saya juga tidak memiliki kesucian, tapi saya memiliki satu hal, keinginan untuk tidak mengulang kesalahan yang sama Dewi. Dan itu sudah cukup untuk memulai. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Saya merasakan denyut dari 3 pusaka ini teman-teman. La haula wala quwata illa billah. Kok tiba-tiba ini saya gemetar Dewi, gemetar hebat. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Allah Akbar, kenapa ini berubah jadi gada Dewi? Allah Akbar. Allah Akbar. Kenapa ini tiba-tiba berubah menjadi gada dan masuk ke dalam diri saya Dewi? Itulah gada Narada. La haula wala quwata illa billah. Bukan untuk menandingi, tetapi untuk menyeimbangkan. Bukan untuk membunuh, tetapi untuk membangunkan. Dan ingat, kekuatan terbesar dari pusaka itu bukan pada pukulannya, La haula wala quwata illa billah. tetapi pada niat orang yang menggunakannya. Allahu Akbar. Baiklah Dewi, apakah ada sesuatu yang bisa saya terima Dewi? Apakah Dewi mau memberikan sesuatu ujangan untuk kami? Apakah ada sesuatu hal yang ingin Dewi sampaikan lagi?
Tentu, wahai manusia, engkau yang berjalan di atas bumi dengan dua kaki, namun sering lupa kemana arah langkahmu. Engkau yang diberi hati untuk merasakan, namun lebih sering memilih untuk mengeras. Dengarkanlah, wahai manusia, bukan dengan telingamu, tetapi dengan ruang terdalam dalam dirimu yang selama ini kau abaikan. Aku tidak bila dengarkan teman-teman. Aku tidak datang untuk memujimu dan tidak pula untuk menghakimimu. Wahai manusia, engkau terlalu sibuk mengejar yang tampak hingga melupakan yang hakiki. Engkau menghitung harta, namun tidak pernah menghitung luka yang kau tinggalkan. Allahu Akbar. Engkau mengumpulkan kekuasaan, namun tidak pernah mengumpulkan keikhlasan. Padahal yang akan bertahan bukan apa yang kau genggam, tetapi apa yang kau tanam dalam hatimu. Ketahuilah, dunia ini bukan tempat untuk memiliki, tetapi tempat untuk dititipi. Segala yang ada padamu bukan milikmu, melainkan amanah yang suatu saat akan diminta kembali. Dan ketika saat itu tiba, tak ada yang akan ditanya tentang seberapa banyak yang kau miliki, tetapi seberapa jujur engkau menjaga apa yang telah dititipkan kepadamu. Baiklah Dewi. Karena pada akhirnya yang akan tersisa bukan nama, bukan kekayaan, bukan kekuasaan, tetapi jejak kebaikan yang kau tinggalkan dalam kehidupan orang lain. Allah Akbar. Dan jika suatu hari engkau berdiri sendiri tanpa siapapun di sisimu, ingatlah, engkau tidak pernah benar-benar sendiri. Karena selama hatimu masih hidup dan selama engkau masih mampu kembali, maka jalan itu akan selalu terbuka untukmu. Itulah pesanku untuk kalian, wahai manusia. Terima kasih Dewi. Kami akan mengingat pesan-pesan Dewi untuk kami dan untuk saudara-saudara kami. Baiklah, lanjutkan perjalananmu dan akhiri dengan hati yang baik. Insya Allah Dewi. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ternyata pusaka itu digabungkan menjadi gada. Ya, gada Naradaya. Nah, terus gadanya mana? Kau pengen lihat ya? Iya. Hah? Ya pengen lah. Sini.
Lihat baik-baik ya. Menjadi gada maksudnya gimana ya? Hai gada Narada yang telah aku satukan dengan 3 pusaka, muncullah engkau. Rasakan ya kekuatannya ya. Lihat alam sekitarnya. Allahu Akbar. Ih, Allah ya Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Menghilang. Allah Akbar. Mau lihat petirnya ya? Bergetar saya lur, sumpah lur. Bukan saya pamer teman-teman. Ini saya sedang memancing dari Yaksa Dewa untuk keluar. Allah Akbar. Ini kita sama lagi aja ya. Siap mas. Baik teman-teman, saya mau coba panggil para penguasa-penguasa jin yang ada di sini ya. Dengan jin-jin saya. Ya. Bismillah. Anginnya udah mulai datang ya. Kelihatan ya? Iya, sedikit udah goyang. Hah? Hadirlah engkau, wahai makhluk terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Tampakkan wujudmu. Redalah wahai angin. Allah Akbar. Muncul semua. Di mana tuan kalian, Yaksa Dewa? Kami tidak takut sedikit pun dengan kalian. Allah Akbar. Hati-hati ya, mereka mau menyerang ya. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Hati-hati ya. Allah Akbar. Sebenarnya kami tidak ada urusan sedikit pun dengan kalian. Saya tidak ingin menyakiti kalian sedikit pun. Namun, jika kalian masih mau mempertahankan sesuatu yang buruk, maka jangan salahkan saya. Betul. Jika kami menyakiti kalian. Ya, ayo. Allahu Akbar. Buka ya. Wah, luas juga tubuh ini. Kau tadi mengatakan apa? Diriku sedikit kurang mendengarkan. Saya tidak ingin menyakitimu. Lebih baik engkau panggil rajamu datang ke sini. Begitu sombong, kau ingin bertemu dengan rajaku. Ya, Kau menghadapi kami saja, kau tidak bisa. kata siapa? Saya tidak pernah sombong. Tapi jika saya sombong terhadap makhluk seperti ini, itu adalah suatu pahala bagi saya. Lantas majulah.
Akbar. Apa ini? Percuma kau membaca mantra apapun. Saya nggak membaca mantra apapun. Lanjutkan bacaanmu. Saya tidak membaca apa-apa. Saya cukup membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kata-kata yang sudah sering kami dengar. Jika memang benar kau kuat, kau sakti, kalahkanlah saya. Baiklah. Allahu Akbar. Wahai engkau makhluk. Diriku bisa menghilang secepat kilat. Propo. Oh, Propo. Mustika Chandra Sandika. Mendekatlah. Bilang pada Raja, aku datang sini menunggunya. Pergi kau. Allahu Akbar. Kita tunggu ya. Makhluk-makhluk itu datang ke sini ya. Oke teman-teman, nanti kita tunggu ya teman-teman guys. Ini malah handphone saya malah bunyi. Oke, nanti kita sama lagi ya. Siap. Ini anginnya sudah pada datang ya. Muncullah engkau, Payaksa Dewa. Allahu Akbar. Nah, buka ya. Bagaimana kabarmu, Propo? Apa kau sudah mengenalku? Sebelum diriku bertemu denganmu, diriku sudah mengetahui siapa dirimu. Bagaimana? Kedatanganku sini, aku ingin menghancurkan Gadah Brahma dan mencabut ilmu untuk menutup gerbang Salahuma. Karena saya mendapati bahwa gerbang Salahuma itu akan tertutup jika Gadah Brahma yang kau punya hancur. Sebegitu yakinkah dengan apa yang kau ucapkan? Aku selalu yakin karena aku bersandar kepada Tuhanku. Lantas kita sudah bertemu dan kau sudah mengetahui diriku yang memegang Gadah Brahma. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Aku hanya ingin memperingatkan, wahai Yaksadewa, segala sesuatu jangan kau sandarkan pada benda-benda. Jangan mengandalkan benda. Sandarkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang sejati, yang esa. Kau mungkin sakti, kau mungkin kuat, namun kau mengorbankan banyak nyawa dan membuat ketakutan untuk memperkuat gadamu, bukan? Bahkan sampai saat ini mereka pun merasakan, bukan, dunia ini seperti apa. Namun perlu kau ingat, Yaksadewa, tanpa izin Tuhan, engkau bukanlah siapa-siapa. Kau masih diberi waktu untuk bertobat, Yaksadewa, untuk menghentikan perbuatanmu, dan kau berpikir, namun malah engkau masih berbuat kehancuran di muka bumi ini. Namun malam hari ini, aku akan menghentikan segala perbuatanmu.
Dengan cara apa? Aku akan mengalahkanmu. Tidak akan bisa, Prabu. Kita buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Gada Narada, keluarlah kau. Ternyata kau telah memiliki. Bagaimana? Bukankah gadamu sudah hancur? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Chandra Sambikara. Duduk kau. Yaksa Dewa. Sebenarnya apa yang ingin engkau raih dengan kekuatanmu dan mengorbankan segala sesuatu yang kau miliki? Tentunya diriku ingin menguasai apa yang ada di sini. Jujurlah. Jujur Yaksa Dewa. Sekarang kau tidak bisa apa-apa. Katakanlah sejujurnya Yaksa Dewa. Aku tidak ingin kau berdusta. Baiklah. Prabu, kau jangan terlalu cepat merasa menang. Kau hanya menghancurkan wujudku, bukan kebenaran yang kupegang. Kau bicara tentang Tuhan, tentang cahaya, tentang tauhid. Tapi bukankah semua itu hanyalah cara lain manusia untuk memberi makna pada kelemahannya? Allah. Aku memilih kekuatan, memilih kendali. Aku memilih untuk tidak bergantung pada sesuatu yang tidak bisa kulihat. Berarti kau bergantung pada yang bisa kau lihat, seperti Gada Brahma itu. Katakan. Ya, aku hampir menguasai seluruh Selahuma. Aku menundukkan makhluk-makhluk yang kau sebut gaib.
Aku memerintah mereka, bukan menyembah sesuatu yang tidak pernah menjawab secara nyata. Allah. Sekarang katakan kepadaku, Probo, apa bedanya aku denganmu? Aku mengambil kekuasaan dengan tanganku, sedangkan kau hanya menggantungkan harapanmu pada sesuatu yang kau sebut Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Perbedaan kita tentunya terletak pada kekuatan yaksa. Tidak pada kekuatanmu, tidak pada kekuatanku. Perbedaan kita terletak pada siapa yang menjadi pusat dalam dirimu. Pusat? Aku adalah pusatku sendiri. Dan itu yang membuatku lebih kuat. Aku tidak menunggu petunjuk. Aku menciptakan jalanku sendiri. Aku tidak memohon kepada cahaya. Aku membakar jalanku sendiri. Aku tidak tunduk pada sesuatu yang tidak bisa kubuktikan. Aku menjadi bukti itu sendiri. Dan situlah engkau utuh tanpa pernah benar-benar menyadarinya, bukan? Maksud saya runtuh. Runtuh. Ya. Aku jatuh karena kalah, bukan karena salah. Kau menang karena keberuntungan, bukan karena kebenaran. Apa kau mau bertarung kembali denganku? Jika memang kau menganggap ini adalah keberuntungan, engkau jatuh bukan saat tubuhmu roboh. Ya Sadewa, engkau sudah jatuh jauh sebelum aku berdiri di hadapanmu ini. Berani sekali kau menghakimi diriku. Aku membangun kekuasaan dari nol. Aku menundukkan makhluk-makhluk yang bahkan manusia takut menyebut namanya. Aku menjadi penguasa yang ditakuti. Dan kau berani mengatakan aku sudah jatuh. Iya, kau jatuh karena sejak awal engkau menjadikan dirimu sebagai pusat dari segala sesuatu. Kau paham itu, Yaksadewa? Dan itu salah. Hah? Katakan. Bukan hanya salah, itu adalah kesalahan paling halus yang tampak seperti kebenaran, Yaksadewa. Jelaskan. Aku ingin mendengar logikamu. Engkau berkata bahwa engkau kuat karena engkau tidak bergantung. Tapi engkau lupa satu hal, Yaksadewa, bahwa kemampuanmu untuk tidak bergantung itu sendiri adalah sesuatu yang tidak pernah kau ciptakan. Kau paham itu? Maksudmu? Siapa yang memberimu kesadaran untuk memilih, Yaksadewa? Siapa yang memberimu kekuatan untuk menundukkan makhluk-makhluk itu? Siapa yang memberimu kehidupan untuk menjalankan semua ambisimu? Engkau mengaku tidak bergantung, padahal setiap detik engkau berdiri di atas sesuatu yang tidak kau ucapkan. Kau paham itu? Nah, itu hanya cara berpikir lemah. Aku tidak peduli siapa yang memberi. Yang terpenting aku bisa menggunakan. Dan itulah Yaksadewa yang membuatmu buta. Membuatmu buta. Buta? Engkau memilih kekuatan sebagai milikmu. Engkau melihat kendali sebagai hasil usahamu. Engkau melihat dunia sebagai sesuatu yang bisa kau genggam. Tapi engkau tidak pernah melihat satu hal, bahwa semua itu hanyalah titipan. Yang suatu saat akan diambil kembali tanpa izin darimu. Dan kau pikir kau berbeda? Bukankah kau juga menggunakan kekuatan? Bukankah kau juga mengendalikan keadaan? Aku menggunakan, tetapi aku tidak mengaku memiliki. Aku bergerak, tetapi aku tidak mengklaim sebagai penggerak. Aku berusaha,
tetapi aku tidak menjadikan usahaku sebagai pusat. Ngomong kosong halus. Pada akhirnya kau tetap menang. Dan aku tetap kalah. Itu fakta. Iya, benar, itu fakta. Tapi fakta tidak selalu menunjukkan kebenaran yang sebenarnya, ya Sedewa. Lalu, apa menurutmu kebenaran itu? Allah Akbar. Kebenaran bukan tentang siapa yang menang atau kalah, ya Sedewa. Kebenaran adalah tentang siapa yang masih terikat pada dirinya sendiri dan siapa yang sudah bebas dari dirinya. Bebas dari diri. Ya, engkau kalah bukan karena aku lebih kuat. Engkau kalah karena engkau terikat pada akumu sendiri, ya Dewa. Engkau mempertahankan kekuasaanmu karena engkau takut kehilangan dirimu. Engkau menolak tunduk karena engkau tidak ingin mengakui bahwa engkau bukan pusat. Dan selama aku itu masih berdiri, engkau tidak akan pernah benar-benar bebas, ya Dewa. Kalau begitu, apakah kau sudah bebas? Aku masih belajar, ya Dewa, untuk tidak terjebak oleh diriku sendiri. Aku masih belajar untuk menghilangkan egoku. Jadi, bahkan kau pun belum sampai. Perjalanan ini bukan tentang sampai, tetapi tentang terus diselamatkan dari kesalahan yang tidak kita sadari, ya Dewa. Selama ini, aku mengira aku melihat segalanya dengan jelas. Tapi sekarang, aku mulai ragu. Apakah yang kulihat selama ini adalah kebenaran? Atau hanya bayangan dari keinginanku sendiri? Allah Akbar, itulah awal dari cahaya, Yaksa. Bukan ketika engkau merasa yakin, tetapi ketika engkau berani meragukan dirimu sendiri. Kalau begitu, apa yang harus kulakukan sekarang? Yang harus kau lakukan, jangan buru-buru mencari jawaban. Mulailah dengan satu hal. Jatuhkan dirimu dari singgasana yang kau bangun di dalam hatimu. Tutup gerbang Salahuma. Bersamaku. Dan setelah itu, diamlah dan biarkan kebenaran datang tanpa harus kau paksa menjadi milikmu. Dewa, aku harap kau bisa memahami itu. Masuklah engkau ke dalam cincinku, ya Dewa. Kafa ya ansut. Allah Akbar. Bercahaya, teman-teman. Allah Akbar. Baiklah, teman-teman. Saya akan menutup gerbang Salahuma. Bercahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Karim. Jika memang ini adalah takdir kami untuk menutup gerbang Salahuma, maka izinkan aku dengan cahayamu yang kau titipkan terhadapku. Tutuplah gerbang Salahuma untuk kesejahteraan umat. Kaf, ya, ain sun. Allah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Illa billah. Allah Akbar. Allah Akbar. Alhamdulillah, teman-teman. Akhirnya gerbang Salahuma sudah kami tutup, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun ini penuh dengan lika-liku, mungkin perjalanan ini mungkin teman-teman ini seperti kisah-kisah orang-orang zaman terdahulu. Indah, teman-teman. Apa adanya kita tidak dibuat-buat, ya. Betul. Dan alhamdulillah juga, teman-teman, kita bisa berhasil seperti ini berkat doa teman-teman semuanya. Betul sekali.
mungkin begitu saja teman-teman. Kita mau istirahat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi bagi teman-teman yang mau memaharkan mustika Chandra Sandikara, silahkan, masih ada nih. Betul. Alhamdulillahirabbil alamin, Lur.